Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Kudrat Utama dengan NIM 073220063 dari kelas Teknik Pertambangan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UAS dari mata kuliah Geoteknik. Langsung saja, yang pertama yang ada pada soal pertama yaitu longsoran baji. Longsoran baji adalah longsoran yang terjadi bila terdapat dua bidang lemah atau lebih berpotongan sedemikian rupa sehingga membentuk baji terhadap lereng. Longsoran baji ini dapat dibedakan menjadi dua tipe. Longsoran yaitu longsoran tunggal atau single sliding dan longsoran ganda atau double sliding. Untuk longsoran tunggal, luncuran terjadi pada salah satu bidang, sedangkan untuk longsoran ganda, luncuran terjadi pada perpotongan kedua bidang. Longsoran baji tersebut akan terjadi bila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, kemiringan lereng lebih besar daripada kemiringan garis potong kedua bidang lemah. Lalu yang kedua, sudut garis potong kedua bidang lemah lebih besar daripada sudut geser di dalamnya. Nah, pada gambar ini terlihat di poin yang B, yaitu adalah top view, yaitu menampilkan pandangan atas sistem baji dengan dua bidang, bidang A dan bidang B, yang berpotongan pada sudut tertentu. Terdapat gaya-gaya yang bekerja pada baji serta arah gesernya. Lalu pada poin yang C, yaitu adalah side view, yaitu mirip dengan gambar A, tetapi menampilkan pandangan samping dengan lebih jelas mengenai garis perpotongannya. Lalu yang D, yaitu top view dengan detail, yaitu mirip juga dengan gambar B, menampilkan pandangan atas dengan detail tambahan, termasuk rentang A untuk geser di sekitar lingkarannya. Selanjutnya, soal 1B yaitu longsoran toppling. Longsoran toppling atau longsoran guling terjadi pada permukaan lereng yang terjal, serta pada jenis batuan yang keras seperti batuan beku, sehingga struktur bidang lemahnya berbentuk menyerupai kolom atau blok. Longsoran ini terjadi apabila bidang lemah yang terdapat pada lereng memiliki sudut kemiringan yang tegak hingga berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Ciri-ciri dari longsoran toppling yaitu ada tiga. Yang pertama, gerakan rotasi, yaitu blok batuan atau tanah berputar pada suatu sumbu sebelum tumbang ke depan. Yang kedua, kecepatan tinggi, yaitu longsoran toppling biasanya terjadi secara tiba-tiba dan cepat. Lalu yang ketiga, yang terakhir, jarak luncur yang relatif pendek atau blok batuan atau tanah yang longsor biasanya tidak meluncur terlalu jauh. Selanjutnya soal 2A, yaitu kesetimbangan batas. Metode kesetimbangan batas atau limit equilibrium method merupakan metode yang menggunakan kondisi kesetimbangan statik dan mengabaikan hubungan tegangan-regangan pada lereng, di mana dalam analisisnya menggunakan perbandingan gaya pendorong dan gaya penahan lereng. Pada analisis kesetimbangan batas, asumsi geometri dari bentuk bidang runtuh harus diketahui dan ditentukan terlebih dahulu, lalu menghitung data-data untuk setiap irisan. Analisis kestabilan lereng menggunakan metode kesetimbangan batas limit equilibrium atau bisa disingkat LEM, merupakan pendekatan umum dalam geoteknik untuk mengevaluasi keamanan lereng. Metode ini berfokus pada keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada massa tanah ataupun batuan pada lereng. Beberapa metode LEM telah dikembangkan seperti metode Fellenius dan Bishop yang mengasumsikan bidang gelincir berbentuk lingkaran, serta metode Morgenstern Price yang memperhitungkan gaya geser antar lapisan batuan. Metode GLE atau General Limit Equilibrium yang dikembangkan oleh Friedland juga memberikan pendekatan yang lebih umum dalam perhitungan faktor keamanan. Penting untuk diingat juga bahwa metode LM ini memiliki asumsi-asumsi tertentu, seperti bentuk bidang gelincir dan hasil analisis yang sangat bergantung pada kualitas data input dan pemilihan metode yang tepat. Selanjutnya, 2B, yaitu metode elemen hingga. Metode elemen hingga atau finite element method pertama kali dikenalkan oleh Clough dan Woodward pada tahun 1967, tapi penggunaan ini terbatas pada struktur dari materi tanah yang kompleks. Untuk kasus khusus, metode elemen hingga dapat mengakomodasi pengaruh penimbunan dan penggalian secara bertahap, sehingga pengaruh sejarah tegangan dalam tanah terhadap deformasinya dapat ditelusuri. Akan tetapi, kualitas metode elemen hingga secara langsung bergantung pada kemampuan dari model
konstitutif yang dipilih untuk secara realitas mensimulasikan kelakuan nonlinear dari tanah pembentuk lereng. Untuk lereng galian dan lereng alam, model konstitutif hanya dapat benar-benar dikembangkan dengan uji lapangan kualitas tinggi yang didukung dengan pengamatan di lapangan. Metode elemen hingga juga lebih teliti dibandingkan metode kesetimbangan batas, karena menggunakan ketelitian node yang diteliti berdasarkan displacement atau perpindahan setiap titik simpul pada elemen dari lereng yang akan dan parameter dimasukkan lebih banyak dibandingkan metode keseimbangan batas. Selanjutnya soal 3, yaitu probabilitas kelongsoran. Gambar bisa dilihat dari gambar ini menggambarkan hubungan antara fungsi probabilitas densitas atau PDF dan fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Dalam konteks analisis probabilitas kelongsoran atau bisa disingkat PK, pada lereng menggunakan pendekatan probabilistik. Sumbu horizontal menunjukkan nilai faktor keamanan atau FK. Sementara sumbu vertikal menunjukkan nilai PDF atau FX dan CDF atau FX. Kurva PDF yang berwarna biru menunjukkan distribusi kemungkinan nilai FK yang mengindikasikan seberapa sering suatu nilai FK tertentu terjadi berdasarkan analisis statistik. Sedangkan kurva CDF yang berwarna coklat menggambarkan probabilitas kumulatif bahwa nilai FK berada pada atau di bawah nilai tertentu. Daerah yang diarsir di bawah kurva PDF dan di sebelah kiri garis FK sama dengan 1 merepresentasikan probabilitas kelongsoran, yaitu peluang bahwa nilai FK lebih kecil dari 1. Probabilitas ini dihitung sebagai integral dari PDF hingga FK sama dengan 1 atau dapat dibaca langsung dari nilai CDF pada titik tersebut. PK ini dinyatakan dalam presentasi yang memberikan ukuran risiko kelongsoran. Nilai PK ini menjadi parameter penting dalam analisis stabilitas lereng menggunakan metode probabilistik karena menunjukkan seberapa besar kemungkinan lereng mengalami kegagalan. Lalu soal 3B, yaitu kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kepmen nomor 1827 tahun 2018. Keputusan Menteri ESDM nomor 1827 tahun 2018 telah menetapkan standar teknis dalam pengelolaan pertambangan, khususnya terkait dengan keamanan lereng. Salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi adalah melakukan perhitungan faktor keamanan dan probabilitas kelongsoran lereng. Tabel yang diberikan dalam Kepmen tersebut memberikan pedoman mengenai nilai FK minimum yang harus dicapai untuk berbagai jenis lereng dan tingkat bahaya longsoran. Selain itu juga, tabel ini juga menetapkan batas maksimum probabilitas kelongsoran yang dapat ditoleransi. Untuk menentukan kestabilan suatu lereng tambang, diperlukan analisis yang melibatkan berbagai faktor, seperti sifat fisik tanah ataupun batuan, mekanika tanah, dan geometri lereng. Analisis yang lebih mendalam dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar seperti aktivitas seismik, iklim, jenis vegetasi, bentuk permukaan bumi, serta jenis batuan dan tanah. Faktor-faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap potensi terjadi gerakan tanah dan merupakan karakteristik umum daerah yang rawan longsor. Dalam kesimpulannya, Kepmen 1827 tahun 2018 menekankan pentingnya melakukan analisis kestabilan lereng yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun lingkungan. Tujuannya untuk memastikan keamanan operasi pertambangan dan mencegah terjadinya longsoran yang dapat menimbulkan kerugian yang besar. Selanjutnya soal 4A, yaitu RQD. RQD adalah suatu metode untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan panjang inti batuan utuh yang didapatkan dari pengeboran. Semakin panjang potongan inti batuan yang didapatkan, maka kualitas massa batuan tersebut dianggap semakin baik. Perhitungan RQD melibatkan pengukuran panjang inti batuan utuh yang diperoleh dari sebuah bor dan menjumlahkan panjang semua potongan yang lebih besar dari 10 cm. Jumlah panjang potongan ini kemudian dibagi dengan panjang total bor, dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai RQD berkisar 0% hingga 100%, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas massa batuan yang lebih baik. Nilai RQD ini digunakan untuk mengklasifikasikan massa batuan ke dalam berbagai kategori berdasarkan tingkat fragmentasi dan kualitas massa batuan tersebut. Kategori-kategori ini
berdasarkan RKD, yaitu adalah yang pertama, masa batuan sangat buruk, yaitu nilai RKD kurang dari 25%, yang menunjukkan masa batuan yang sangat buruk dengan tingkat fragmentasi yang tinggi dan memiliki kekuatan serta kekakuan yang rendah. Yang kedua, masa batuan buruk, yaitu nilai RKD antara 25% hingga 50%, menunjukkan masa batuan yang buruk dengan tingkat fragmentasi sedang dan memiliki kekuatan serta kekakuan sedang. Yang ketiga, masa batuan cukup baik, yaitu nilai RKD antara 50% hingga 75%, menunjukkan masa batuan yang cukup baik dengan tingkat fragmentasi yang rendah dan memiliki kekuatan serta kekakuan yang tinggi. Lalu yang keempat, masa batuan baik, yaitu nilai RKD antara 75% hingga 90%, menunjukkan masa batuan yang baik dengan tingkat fragmentasi yang sangat rendah dan memiliki kekuatan serta kekakuan yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir, masa batuan sangat baik, yaitu nilai RKD lebih besar dari 90%, menunjukkan masa batuan yang sangat baik dengan kondisi hampir utuh dan memiliki kekuatan dan serta kekakuan yang sangat tinggi. Selanjutnya soal 4B, RMR. RMR atau Rock Mass Rating adalah sebuah sistem klasifikasi geomekanik yang dikembangkan oleh Z.T. Bianiawski pada tahun 1973. Sistem ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas massa batuan dengan mempertimbangkan beberapa parameter penting. RMR memberikan sebuah angka yang mewakili kualitas keseluruhan dari massa batuan, yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku batuan dalam berbagai aplikasi teknik sipil, seperti perencanaan terowongan, penambangan, dan konstruksi lereng. Untuk menerapkan klasifikasi RMR, massa batuan sepanjang jalur terowongan dibagi menjadi berbagai wilayah struktural, yaitu zona-zona di mana karakteristik geologi relatif seragam. Keenam parameter klasifikasi ditentukan untuk setiap wilayah struktural berdasarkan pengukuran lapangan. Saat menentukan peringkat parameter, kondisi tipikal bukan kondisi terburuk yang harus dievaluasi. Perlu dicatat juga bahwa peringkat yang diberikan untuk jarak antar diskontinuitas berlaku untuk massa batuan dengan 3 set diskontinuitas. Oleh karena itu, jika hanya terdapat 2 set diskontinuitas, maka penilaian yang dilakukan cenderung lebih konservatif. Lalu selanjutnya soal nomor 5A, yaitu butir-butir penting yang perlu dimasukkan dalam kegiatan inspeksi geoteknik tambang di lokasi pit tambang. Inspeksi geoteknik tambang merupakan kegiatan rutin yang sangat krusial untuk memastikan keamanan dan kestabilan operasi pertambangan. Kegiatan ini melibatkan pemetaan geologi, pengukuran dan monitoring stabilitas lereng, evaluasi kondisi drainase, pemeriksaan struktur penunjang, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, serta analisis data dan pembuatan laporan. Tujuan utama dari inspeksi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya geoteknik seperti longsor, menilai kondisi struktur penunjang, dan memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik. Dengan melakukan inspeksi ini, secara berkala, perusahaan tambang dapat mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadi kecelakaan dan kerusakan lingkungan. Lalu yang terakhir di sini soal 5B, yaitu jenis-jenis instrumen pemantauan geoteknik tambang. Instrumen pemantauan geoteknik tambang merupakan alat-alat yang sangat penting untuk memantau stabilitas lereng, pergerakan tanah, dan kondisi geoteknik lainnya di area pertambangan. Beberapa jenis instrumen yang umum digunakan antara lain adalah inclinometer untuk mengukur kemiringan tanah, piezometer untuk mengukur tekanan air pori, settlement plate untuk mengukur penurunan permukaan tanah, extensometer untuk mengukur perubahan jarak, total station untuk pengukuran jarak dan sudut, vibration meter untuk mengukur getaran, tilt meter untuk mengukur perubahan kemiringan, dan strain gauge untuk mengukur regangan. Pemilihan instrumen yang tepat tergantung pada tujuan pemantauan, kondisi geoteknik, dan tingkat akurasi yang dibutuhkan. Data yang diperoleh dari instrumen-instrumen ini sangat berguna untuk mengevaluasi kondisi geoteknik tambang, memprediksi potensi bahaya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan operasi pertambangan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.